Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan. Sistem pencernaan makanan adalah proses kompleks yang dilakukan oleh sistem pencernaan untuk memecah makanan jadi molekul yang lebih kecil. Kenapa makanan perlu dicerna? Sederhananya, makanan yang kita makan terdiri dari molekul besar seperti karbohidrat, protein, dan lemak, sehingga molekul tersebut tidak bisa diserap oleh sel karena dia terlalu besar. Oleh karena itu, molekul besar itu harus dipecah jadi unit yang lebih kecil. Karbohidrat akan dipecah menjadi gula sederhana, yakni glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Protein akan dipecah menjadi asam amino. Lemak akan dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Apa aja sih organ yang berperan dalam mencerna makanan? Organ yang berperan antara lain mulut, faring, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, kemudian anus. Pernahkah kalian disuapin ibu saat makan? Nah, proses memasukkan makanan ke dalam mulut dinamakan ingesti. Saat makanan di mulut itu terjadi dua proses pencernaan, yakni pencernaan mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik adalah ketika gigi mengunyah makanan untuk dijadikan partikel yang lebih kecil. Ini disebut dengan mastikasi. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh kelenjar ludah yang menghasilkan air ludah yang mengandung enzim amilase. Enzim amilase ini akan mengubah karbohidrat menjadi maltosa dan glukosa. Makanan halus yang kita telan akan melewati faring. Apa sih itu faring? Faring itu adalah saluran yang menghubungkan mulut dan rongga hidung dengan kerongkongan dan laring. Saat menelan, epiglotis atau katup tulang rawan akan menutup laring untuk mencegah makanan masuk ke saluran pernapasan agar kita tidak tersedak. Setelah melewati faring, makanan akan masuk ke kerongkongan atau yang disebut dengan esofagus. Esofagus itu apa? Esofagus atau kerongkongan adalah tabung otot sepanjang sekitar 25 cm yang menghubungkan faring dengan lambung. Saat di kerongkongan terdapat gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik itu yang akan mendorong makanan untuk menuju ke lambung. Lambung bagian dari sistem pencernaan yang terletak di atas rongga perut di bawah diafragma. Fungsi lambung untuk tempat penyimpanan sementara dan melakukan pencernaan mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik dilakukan oleh dinding otot lambung yang berkontraksi untuk meremas makanan dan mengaduk makanan. Sedangkan pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang mengandung asam klorida, enzim pepsin, enzim lipase, dan enzim renin. Asam klorida berperan untuk membunuh bakteri atau mikroorganisme lain dalam makanan dan mengaktifkan pepsin. Enzim pepsin akan memecah protein menjadi peptida, enzim lipase akan memecah lemak menjadi asam lemak, dan enzim renin akan mengendapkan protein susu menjadi kasein. Makanan yang sudah bercampur dengan cairan lambung akan membentuk kimus dan secara bertahap didorong menuju usus halus. Usus halus merupakan saluran terpanjang loh, panjangnya sekitar 6-7 meter, dan usus ini akan menjadi tempat utama terjadinya pencernaan kimiawi dan penyerapan nutrisi. Di dalam usus halus terdapat 3 bagian usus, yakni usus 12 jari atau duodenum, kedua usus kosong yakni jejunum, dan ketiga usus penyerapan atau ileum. Bagian pertama usus halus yang menerima kimus dari lambung adalah duodenum. Di sini mulai menyerap air, elektrolit, vitamin, dan mineral. Dilanjutkan bagian tengah usus halus, yakni usus kosong atau jejunum untuk menyerap sebagian besar nutrisi berupa karbohidrat, asam amino, lemak, vitamin, mineral, dan air. Kemudian usus penyerapan atau ileum berfungsi untuk melanjutkan penyerapan nutrisi yang tidak sepenuhnya terserap di duodenum dan jejunum. Kemudian berfungsi juga untuk mendorong sisa makanan yang tidak dicerna ke usus besar.
Usus besar mengelilingi usus halus dengan panjang sekitar 1,5 meter. Usus besar berfungsi untuk menyerap air dan elektrolit dari sisa makanan yang tidak tercerna di usus halus. Dalam usus besar juga terjadi proses pembusukan sisa makanan yang nantinya akan membentuk feses, tinja, atau kotoran. Setelah melewati usus besar, kotoran atau feses akan tiba dan disimpan di dalam rektum. Apabila feses atau kotoran ini sudah penuh di dalam rektum, maka feses akan dikeluarkan melalui anus. Seperti itulah proses sistem pencernaan di tubuh kita ini. Semoga video ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi kita semua ya. Terima kasih sudah menonton, tunggu video edukasi selanjutnya ya.